把本尊的法宝还回来！阿夏，来尝尝我新鲜出炉的大宝！Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua I Pick Up an Attribute part kelima. Tapi seperti biasa, tak perlu basa-basi lagi. Mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. 所有人回忆起本尊的威名了。 Dan setelah di episode sebelumnya, Mo Yuanlong yang merupakan klon dari seorang yang berasal dari kerajaan Xuanwu yang berniat mencuri benda bersejarah peninggalan tetua pertama kerajaan Yanku yang di episode sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Feng Xia, hingga beberapa saat kemudian ternyata Yuanlong bangkit kembali dengan bentuk fisik berupa kepulan asap yang membentuk tangan, yang ketika itu Feng Xia akan digeprek seketika oleh Yuanlong. Namun beruntungnya seorang tetua sekte ketiga kerajaan Qianku yang bernama Jikisi kemudian hadir di sana dengan ilmu pedangnya untuk menyelamatkan Feng Xia dan juga yang lain. 提升如此之大，没有啦，都是。无耻宣武王室。 Aura yang ditunjukkan Jikisi terlihat begitu bijaksana serta ia tampak seperti ksatria yang sangat dihormati pada awalnya. Namun seketika semuanya berubah ketika Jikisi menunjukkan tabiat aslinya yang ternyata ia adalah seorang pria mesum. Itu dibuktikan ketika Jikisi melihat kecantikan Sujuniang. Jikisi pun berusaha merayu Sujuniang hingga membuat Feng Xia cemburu dan Feng Xia memanggil Jikisi dengan sebutan mata keranjang karena kelakuan konyol Jikisi tersebut. Hingga tak lama kemudian muncullah dua orang wanita yang dikatakan sebagai pengawal Jikisi bernama Lu Jing'er dan juga Chu Zuyin, yang kedatangan mereka ke sana adalah untuk mendampingi Jikisi dan itu adalah tugas utama mereka. Namun di sisi lain ternyata mereka membenci Jikisi karena selalu bersikap mesum. Hingga saat kesabaran mereka sudah habis, Jikisi pun dihajar seketika dan Feng Xia kemudian juga ikut menghajar Jikisi karena ia geram akan pikiran mesum Jikisi tersebut. 不是调戏，我是那个小姐姐。这就是够丢脸的。扔了。 Namun di sisi lain, Jikisi juga bisa bersikap serius yang mana kemudian ia menjelaskan bahwa peristiwa bunyi lonceng di episode sebelumnya seharusnya terkait dengan seorang pria yang hidup 50 tahun lalu bernama Mo Yuanlong, yang ketika itu dalam kerajaan Xuanwu, Yuanlong menghadap pada tuannya untuk melaporkan bahwa klonnya berhasil dikalahkan oleh Feng Xia yang mengaku sebagai Chou Haisheng yang sudah kita lihat di episode sebelumnya dengan tubuh beraura merah darah. Namun ternyata tuannya tersebut mengetahui bahwa Mo Yuanlong tengah ditipu oleh Feng Xia dan ia mengetahui fakta tersebut adalah karena sampai kini ia masih punya beberapa mata-mata pengintai di kerajaan Qianku dan itu membuat Mo Yuanlong terkejut akan fakta tersebut. Mo Yuanlong mengatakan bahwa ia malu akan kegagalannya dalam mencuri lonceng pusaka peninggalan sekte hingga ia meminta sebuah pasukan untuk mencuri lonceng itu kembali. Akan tetapi kemudian dijelaskanlah bahwa beberapa orang hebat dari sekte-sekte yang dulu bersekutu dengan kerajaan Qianku kini malah bersekutu dengan kerajaan Xuanwu untuk merebut lonceng pusaka dan kini sepenuhnya mereka mengabdi pada kerajaan Xuanwu. 千秋谷那帮逆贼，一个也别想活。 Sementara dalam lonceng kemudian Jikisi menjelaskan bahwa kini ia sudah sampai pada ranah Juandan yang dikatakan bahwa ranah tersebut adalah ranah terkuat di antara semua orang yang berada di dalam lembah Qianku untuk saat ini dan membuat para murid terlihat cukup senang hingga berita itu akan disiarkan pada seluruh kerajaan. Namun ternyata dengan kemampuan matanya Feng Xia mengetahui bahwa Jikisi berbohong pada para murid yang mana kemudian Feng Xia menjelaskan bahwa orang dengan ranah Juandan memperbaiki yin dan yang dan merapal pil emas serta menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media pemurnian. Dan yang ia lihat dalam tubuh Jikisi, pil emas ternyata sama sekali tak berada di dalam sana.
Mendengar itu kemudian Jixi berpikir sejenak agar ia tak merasa malu, yang mana kemudian ia berusaha membohongi dirinya sendiri dengan mengatakan kini ia sudah berada dalam ranah Juan dan meski tanpa merapal pil emas sekalipun, dan itu membuat Feng Xia merasa marah pada Jixi karena menurutnya Jixi hanyalah seorang kakek yang lemah dan hanya mengandalkan keyakinannya saja. Hingga beberapa saat kemudian Lu Chen mengatakan bahwa kini sebaiknya Feng Xia tak ikut campur akan konflik kerajaan Xuanwu dan Qianku yang beberapa saat kemudian terjadi getaran dahsyat akibat suatu tragedi di luar sana. 乌鸦嘴啊你！ Dan kini terlihatlah sebuah perisai raksasa yang ternyata diciptakan oleh beberapa orang hebat yang bersekutu dengan kerajaan Xuanwu, yang ternyata mereka menciptakan perisai itu untuk mengelilingi lonceng yang sepertinya mereka benar-benar akan merebut lonceng pusaka demi kerajaan Xuanwu. Orang-orang di luar sana terlihat sangat terkejut akan kejadian itu, yang mana kemudian Jixi menjelaskan bahwa perisai itu bernama formasi penyegelan 5 elemen dari 5 sekte yang kini bersekutu dengan kerajaan Xuanwu. Hingga beberapa saat kemudian Feng Xia mengajak Jixi untuk melihat tepi dari perisai itu untuk mencari celah yang kemudian bisa mereka gunakan untuk keluar dari sana. Dan ketika sampai ternyata perisai itu sangatlah kuat hingga tak mudah ditembus bahkan dengan semua kekuatan Feng Xia. Sementara di luar perisai terlihatlah Tuan Muda Mo yang menghina Feng Xia dengan tawa jahatnya karena tak mampu menghancurkan perisai, hingga ia mengatakan bahwa ketika tentara kerajaan datang mengepung mereka, maka mereka semua akan mati di dalam sana. Yang kemudian tanpa disangka-sangka Zhu Yunyang tiba-tiba keluar dari dalam perisai dan ia langsung melumpuhkan Tuan Muda Mo seketika itu juga. Dan kemudian dijelaskanlah bahwa perisai itu memiliki kelemahan, yakni di bawah tanah, karena perisai itu hanya aktif ketika berada di atas permukaan tanah. Namun tiba-tiba kemudian Zhu Yunyang tertusuk oleh sekutu kerajaan Qianku yang lain dan membuat Feng Xia sangat amat marah karena kejadian tersebut. 是死不足惜，你们这两个杂碎！ Namun ternyata yang terbunuh sebenarnya itu bukanlah Zhu Yunyang, melainkan klon laba-laba dari Zhu Yunyang, karena sedari awal sudah kita ketahui bersama bahwa Zhu Yunyang adalah siluman laba-laba. Dan itu ia gunakan semata-mata untuk mengelabuhi para musuhnya tersebut dan membuat semua orang cukup terkejut akan hal itu. Hingga beberapa saat kemudian bertransformasilah Zhu Yunyang karena ia sudah terlanjur marah pada musuhnya tersebut, hingga mereka semua dibantai karena kekuatan mereka ternyata jauh lebih lemah daripada Zhu Yunyang. 算死了！ 杀了这妖怪！幼娘厉害呀！ Setelah mengalahkan kedua anak buah Tuan Mo tersebut, kemudian Zhu Yunyang membawa Tuan Muda Mo ke dalam perisai, yang mana kemudian ia akan menyandera Tuan Muda Mo, yang mungkin saja kerajaan Qianku bisa menggali informasi dari Tuan Mo tersebut. Yang beberapa saat kemudian datanglah Jixi untuk melumpuhkan kedua anak buah Tuan Mo tadi dengan sedikit melobangi perisai tersebut dari dalam dengan kekuatan besar yang ia punya. Yang kemudian ia kagum pada Feng Xia akan pengabdian serta bantuannya pada lembah Qianku, hingga tanpa diduga-duga Jixi meminta Feng Xia agar menggantikan dirinya untuk menjaga kerajaan Qianku sementara waktu selagi ia bersemedi untuk mempersiapkan diri guna melawan Mo Yuanlong nantinya. Feng Xia kemudian merenung bahwa selama di dunia ia hanyalah seorang gamer nolep yang bahkan ia tak memiliki teman sama sekali. Akan tetapi di alam Qianku kini ia malah menjadi orang yang sangat disegani. Dan ternyata beberapa saat sebelumnya mereka bertiga berniat menghindari masalah dengan pergi dari kerajaan Qianku. Akan tetapi Feng Xia memutuskan untuk tetap tinggal di sana demi mengemban amanah dari Jixi, yang meskipun hal tersebut ditentang keras oleh Lu Chen ketika itu. 千秋狗需要我不走了。你不走，我也不走。你这个蠢徒弟，宣武国有多强，你不知道吗？那师傅，就让我来会一会那个。 Sementara Mo Yushu kini tengah bergumam bahwa kini ia sangat ingin kembali ke kerajaan Xuanwu setelah 10 tahun lamanya ia diutus untuk menjadi mata-mata di kerajaan Qianku, yang ternyata kemudian Feng Xia datang seketika dan membuat Mo Yushu cukup terkejut, yang ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk menghajar Mo Yushu kembali agar Feng Xia mendapatkan bola esensi lagi dari tubuh Mo Yushu, dan itu menjadi suatu kesenangan tersendiri bagi Feng Xia. 就是这个。
Su Yuniang kini tengah bersantai di atas genteng sambil mencari tahu di mana keberadaan Feng Xia saat ini. Yang kemudian tanpa ia sadari, Tuan Muda Mo sedang mengendap-endap dan berupaya untuk membunuh Su Yuniang dengan sebilah pisau. Yang beruntungnya, Su Yuniang menyadari hal itu hingga Tuan Muda Mo terlempar cukup jauh, bahkan hanya dengan sekali tendang. Sementara Mo Yushu kini wajahnya benar-benar bonyok karena dihajar oleh Feng Xia, hingga Feng Xia pun memperoleh begitu banyak bola esensi dan membuat dirinya cukup senang. Feng Xia kemudian masuk ke alam bawah sadarnya untuk mempelajari jurus hati suci 9 naga yang mana dikatakan bahwa butuh 10 fragmen lagi untuk menguasai jurus tersebut dan membuatnya harus mencari lebih banyak bola atribut lagi untuk menguasai hati suci 9 naga. Sehingga cerita kini bertemulah Feng Xia dan Su Yuniang yang ketika itu Su Yuniang tengah memakan pil Niba yang merupakan racun berbahaya, dan Feng Xia menanyakan dari mana Su Yuniang mendapatkan itu, yang kemudian dijelaskanlah bahwa ia mendapatkan itu dari Tuan Muda Mo. Feng Xia sebenarnya menyukai Su Yuniang, akan tetapi Su Yuniang merupakan wanita yang tidak peka akan perasaan Feng Xia, yang kemudian mereka mendatangi Tuan Mo, yang ketika itu Tuan Mo terlihat tengah tergantung terbalik dengan wajah yang penuh memar karena ulah Su Yuniang. Tuan Muda Mo sangat percaya bahwa Su Yuniang akan mati meledak karena ia telah memberikan 9 pil racun pengikis jantung, yang ternyata pil itu sangat beracun karena dikatakan dewa sekalipun bisa mati jika memakan pil itu. Akan tetapi Tuan Muda Mo tampak syok ketika dijelaskan bahwa Su Yuniang adalah siluman laba-laba, yang mana jika ia mengonsumsi racun maka ia akan baik-baik saja. Bahkan racun itu dikatakan dapat memberikan keuntungan, yaitu meningkatkan metabolisme tubuh Su Yuniang, bahkan akan membuatnya semakin bertambah kuat. Dan untuk itu Feng Xia pun memberikan sedikit kenangan tak menyenangkan yang tak akan pernah Tuan Muda Mo lupakan seumur hidupnya. Tubuh Su Yuniang tiba-tiba bersinar dan ia mengatakan ingin memakan pil racun tadi lagi, yang mana kemudian dikatakanlah bahwa akibat pil tadi Su Yuniang kini meningkatkan ranah kultivasinya dan tentu saja ia kini semakin bertambah kuat. Beberapa racun berbahaya mulai berterbangan, namun Feng Xia percaya diri kini ia sudah kebal racun. Akan tetapi racun itu sangatlah berbahaya hingga hidung Feng Xia mengeluarkan darah, hingga ia pun berhayal tentang Su Yuniang dan membuat Su Yuniang harus turun tangan untuk menyedot racun-racun itu kembali dari hidung Feng Xia. 他是在帮你把毒吸出来。 Beberapa saat kemudian Lu Chen mengatakan bahwa Feng Xia tak akan bisa melawan kerajaan Xuanwu dengan tingkat kultivasi ranah alam miliknya, hingga Feng Xia pun menanyakan cara tercepat untuk meningkatkan ranah alam, yang kemudian Lu Chen mengatakan bahwa Feng Xia cukup hebat karena bisa memahami semua jurus dengan sekali tatap, yang pada dasarnya Lu Chen tak mengetahui bahwa Feng Xia mempunyai kemampuan copy paste semua jurus yang ia lihat dengan bola atribut yang musuhnya keluarkan. Namun dikatakan bahwa ranah alam tak bisa dipelajari dengan hanya melihat saja, kecuali dengan kerja keras serta penembaan tubuh yang tak mudah dilalui. Sementara di kerajaan Xuanwu, raja atau ayah Tuan Muda Mo kini berdiskusi dengan beberapa pemimpin kerajaan yang kini bersekutu dengan kerajaan Xuanwu tentang keselamatan anaknya yang kini disandra oleh kerajaan Qianku, serta mereka kesal karena di hari sebelumnya penyerangan mereka gagal akibat informasi yang salah dari pengadilan kekaisaran yang mengatakan bahwa kerajaan Qianku sedang lemah, dan ternyata yang terjadi adalah sebaliknya karena ulah dari Feng Xia. Akan tetapi Raja Mo tak kehabisan strategi, yang mana kerajaannya mempunyai ilmu gema, yakni berbicara jarak jauh layaknya teknologi telepon yang memungkinkan mereka untuk mengetahui semua info tentang kerajaan Qianku dengan menghubungi langsung mata-mata mereka dalam lembah Qianku. Namun teknik itu tak bisa sembarangan digunakan karena akan menghabiskan energi tubuh secara singkat. Hingga beberapa saat kemudian pemimpin kerajaan yang lain menawarkan beberapa benda berharga yang akan membantu Raja Mo dalam mencari informasi tentang kerajaan Qianku. 这枚五雷珠乃是采集玄界战场的雷山中烽火碧银草，
可强化。 Dan saat Raja Mu menghubungi mata-matanya, ternyata Feng Xia menyadari hal tersebut, yang mana kemudian ia menyadap pembicaraan itu hingga kemudian ternyata isi dari pembicaraan itu adalah untuk menghancurkan lebah Qianku dengan rencana matang yang sudah mereka bangun. Dan dari pembicaraan itu Feng Xia kemudian mendapat daftar nama para mata-mata kerajaan Xuanwu, hingga ia pun mempunyai sebuah rencana agar ia bisa mencapai ranah alam, yaitu dengan menghajar seluruh mata-mata kerajaan Xuanwu, karena ia akan memperoleh suatu keuntungan dari bola-bola atribut esensi yang akan keluar dari tubuh para mata-mata saat ia menghajar para mata-mata tersebut. Namun ia membutuhkan sedikit bantuan dari Lu Chen dan Zhu Yuniang untuk melancarkan aksinya tersebut serta untuk menghajar para mata-mata itu dengan cukup beringas.